Halo, apa kabar teman-temanku semua dimanapun berada ya, khususnya para pahlawan devisa, teman-teman seperjuangan dan sependeritaanku. Apa kabar kalian semua di sana? Semoga selalu sehat ya. Amin. Oh ya teman-teman, pagi ini dingin banget ya. Aku jam 5 pagi itu udah bangun teman-teman. Jadi aku mulai kerjanya jam 6 ya. Tapi kalau hari Sabtu nanti aku sekitar jam 7-an itu aku beraktivitas bangun ya. Karena kalau hari-hari Senin sampai hari Jumat itu biasanya aku bangunnya jam 5 ya, jam 6 mulai kerja karena mereka berangkat ke kantor. Semua bos-bos aku itu jam 7 pagi. Jadinya hari ini aku jam 7 pagi keluar kamar baru beraktivitas ya teman-teman. Di sini masih gelap, dingin banget. Kalau di sini jam 7 pagi itu di Indonesia tuh jam 6 pagi, jadi beda 1 jam. Oh ya teman-teman, di video kali ini aku ingin curhat ya teman-teman, berbagi kisah ya. Ini kisahku sendiri. Semoga kisah ini bisa bermanfaat bagi teman-temanku yang khususnya yang mau pergi ke Hong Kong yang belum pernah ya. Hong Kong itu seperti apa sih? Gitu penasaran pastinya. Apalagi waktu aku masih di penampungan itu ya teman-teman. Aku itu di penampungan itu kurang lebih hampir 1 tahun ya saat aku mau proses ke Hong Kong ini. Jadi ketika sampai di sini itu tidak mudah bagi aku untuk menyerah ya, apapun itu rintangannya, apapun itu tantangannya ya, selagi badan ini masih sehat, masih kuat, terus berjuang ya teman-teman. Jadi khususnya buat teman-temanku yang belum tahu ya keadaan di Hong Kong ya, jangan kita lihat manis-manisnya di sini ya. Ya manis-manisnya bisa kita nikmatin setelah kita di sini melewati segala ujian, tantangan ya. Paling tidak ya kita bisa di sini lama gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, dengan keadaan di luar, dengan keadaan kita bersama di rumah majikan sehari-hari kayak gitu ya teman-teman. Jadi gini teman-teman, waktu aku mau pertama masuk ke Hong Kong ini ya, setelah aku 1 tahun di PT ya, di penampungan itu, aku pertama masuk ke sini itu dengan harapan selalu berpikir, ya Allah majikanku semoga baik, sayang kepada aku kayak gitu ya. Salah pastinya ya teman-teman, pasti kayak gitu. Nah ya pertama aku masuk ke Hong Kong ini ya kaget aja ya teman ya. Karena sebelumnya aku waktu kerja di Singapura memang ada sih pengalaman pertama itu ya pahit banget ya, tapi ya di sini juga lebih pahit lagi ya teman-teman. Jadi waktu aku pertama datang ya, dijemput majikan dan seterusnya kerja di rumah majikan itu, ya aku kaget saja teman-teman dengan orang-orang sini ya, orang Hong Kong itu semuanya itu hampir merata itu karakternya itu orangnya keras-keras ya. Keras-keras itu dalam arti kalau ngomong itu ya jeder kayak gitu ya, kenceng-kenceng banget kayak gitu. Baik itu ngomong baik, apalagi ngomong tidak baik ya kepada kita. Terus juga semua serba cepat ya teman-teman, kerja cepat, makan cepat, semuanya harus cepat ya. Kalau di sini orangnya tuh keras-keras, cepat-cepat, juga nggak sabaran. Jadi pengalaman yang aku nggak bisa lupa itu waktu pertama datang ke Hong Kong itu, ya mungkin aku ya maklum ya, kalau menurut aku tuh maklum ya, karena aku tuh baru datang ke negeri sini, lain dengan orang yang sudah pernah datang ke Hong Kong terus dia pulang ke Indonesia istirahat dan datang lagi kayak gitu ya teman-teman. Kalau aku itu kan baru pertama, jadi aku baru pertama itu dulu dijemput majikan itu hari Jumat, hari Sabtunya kan majikan libur tidak kerja kan 1 minggu. Nah aku itu diajarin cara aku karena tugasku job aku itu menjaga 2 anak ya, umur 7 tahun dan 10 tahun, semuanya perempuan ya, semuanya nakal-nakal. Nah aku diajarin hari Sabtu itu
ke sekolah, jemput anak sekolah, ngantar anak sekolah, ke les, segala macam les, pokoknya banyak ya hari itu ya. Dan jadwalnya berapa lembar buku itu dalam satu hari itu ya, aku harus hafal, harus besoknya lagi hari Senin ya aku harus bisa mengerjakan sendiri ya. Kalau orang-orang sini itu tidak mau yang namanya sabar mengajari itu, tidak, pasti dia akan marah-marah. Kadang kalau mereka tidak sabar, kita akan dipulangkan begitu saja ya, dikembalikan di agent, kan kita yang rugi ya. Jadi teman-teman yang di sana fokus belajar. Nomor 1 itu pesan aku, bahasa. Waktu aku baru datang ke sini itu kesulitan dengan bahasa ya teman-teman. Aku biasa kerja dulu di Singapura menggunakan bahasa Inggris sehari-hari, tapi bahasa Inggrisnya itu dia itu tidak seperti di Hong Kong, ngomongnya cepet juga, Inggris banget ya, karena aku tidak berpendidikan tinggi ya. Jadi aku bahasa Inggrisnya sekedar patah-patah aja kayak gitu ya, asal-asalan aja kayak gitu. Tapi aku mengerti juga ya. Ya alhamdulillah dulu majikanku yang di Singapura itu ya, dia juga mengerti kalau aku ngomong juga ya. Nah, waktu kesalahan yang aku pertama lakukan itu saat aku diajarin ke pasar ya teman-teman. Diajarin ke pasar itu jalannya itu lewat depan ya, depan apartemen ya. Tapi ketika pulangnya itu lewat belakang apartemen. Jadinya aku itu besoknya hari Senin suruh berangkat sendiri ke pasar ya. Aku tahu berangkatnya ke pasar, tapi aku pulangnya itu lewat depan bukan lewat belakang karena aku lupa. Nah di situ tuh aku bingung ya teman-teman. Waktu ke pasar itu, pasarnya itu jauh, jalan kaki ya. Aku bingung, karena aku bingung aku ngeblank daripada aku kok kayak gini. Aku tanya saja ya sama orang-orang di pasar. Aku tanya sama anti, sama itu ya, anti itu kan perempuan ya, bibi-bibi yang di pasar jualan itu. Aku ngomong bahasa Inggris, dia bilang ngom chia lei kong mat ya, dalam arti bahasa Hong Kong itu aku tidak tahu kamu ngomong apa kayak gitu. Aduh, aku juga belum tahu bahasa Hong Kong, belum terlalu ya waktu itu. Yang waktu aku pelajari itu sekedar pekerjaan sehari-hari di rumah, bukan perkataan-perkataan di luar kayak gitu ya, kurang tahu juga ya. Aku bingung, aku telepon sama majikan aku. Tuh aku ngomong, "Mem, aku itu kesasar mem, aku nggak tahu jalan pulang. Tolong ajarin aku sekali lagi please mam." Aku memohon-mohon sama dia ya. Oke, kamu tunggu di situ, nanti aku datang kayak gitu ya. Aku dengan harapan dia datang dan mengajarin aku sekali lagi lewat sini pulangnya apa gimana ya. Di pasar itu ya teman-teman banyak sekali orang-orang ramai ya. Nah di situ dia langsung dengan wajah yang merah ya. Dia marah teman-teman, habis marahnya itu bukan marah. Harusnya kan kalau orang kita nih kan maklum ya, kita kan baru datang, baru 2 hari ya. Dia marah-marah sampai aku, I'm sorry mom, I'm sorry. Aku ngomong, ajarin satu kali lagi please. Dia bilang, tidak, aku sudah mengajarin 1 kali, aku tidak ada waktu. Dia ngomong itu banyak sekali di depan orang banyak. Dia ngomong katanya, aku ngambil kamu mahal, aku gaji kamu mahal, aku tidak mau suruh ke pasar aja kamu salah jalan gitu. Macam-macam dia ungkit-ungkit ya. Aku sampai lelah aku berdiri mendengarkan menyaksikan kemarahan dia itu. Aku duduk sambil menangis, aku tutup muka aku menangis, aku tutup ya, aku menangis. Dia tidak berhenti. Akhirnya dia, ayo kita pulang kayak gitu. Pulang tuh sepanjang jalan itu dia marah, ngoceh, marah. Nah dari situ aku, ya Allah, ini majikanku sudah aku camkan di dalam hati, majikanku galak ya. Pastinya itu aku mulai tidak nyaman, aku mulai was-was, aku mulai nggak karuan teman-teman. Tapi itu pengalaman
pengalaman yang pertama ya, walaupun aku sudah pertama ke Hong Kong, maksudnya walaupun sebelumnya aku pernah dihajar, pengalaman yang pahit di Singapura, di Malaysia, tapi kenapa aku bisa menangis jadi-jadinya di situ. Sampai aku pulang ke rumah, aku di dapur nangis, aku di kamar mandi nangis, dia tidak berhenti, dia marahin aku sampai dia ketiduran ya teman-teman. Jadi itu pengalaman pahitku saat aku pertama masuk ke rumah majikan, dan seterusnya ya tidak bisa diceritakan ya, sampai sabar bertahan sampai 2 tahun itu karena sabar. Kita ingat dengan tujuan kita pergi ke Hong Kong itu mau apa. Jadi kalau tujuan kita itu mau bekerja, kita harus pulang sukses, kita berangkat dengan satu niat, tujuan ingin bekerja, mengadu nasib, membantu perekonomian keluarga, membahagiakan keluarga. Kita pasti semangat dengan segala ujian dan segala tantangan ya, apalagi itu sekedar majikan ya, selagi kita tidak melakukan kesalahan kriminal, mencuri atau lain sebagainya ya teman-teman. Jadi satu ya teman-teman, pesanku untuk teman-temanku yang ada di sana, yang khususnya yang masih ada di penampungan di PT ya, tetap semangat